Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto News Flash. Di sini ada sebuah informasi, ada sebuah judul yang menyatakan bahwa XRP ini bersiap-siap untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada saat anggota Kongres di Amerika Serikat itu memperkenalkan undang-undang aset digital yang bernama BRID, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang hal ini. Jadi pengantar undang-undang aset digital BRID yang diajukan oleh anggota Kongres yang bernama John Roos ini merupakan langkah signifikan dalam pengembangan regulasi aset digital di Amerika Serikat. Jadi dengan judul yang menyolok, rancangan undang-undang ini berpotensi memberikan kejelasan dan stabilitas bagi industri cryptocurrency, terutama bagi XRP yang telah lama dianggap sebagai mata uang jembatan dunia. Jadi dalam video ini kita akan membahas beberapa aspek penting mengenai rancangan undang-undang ini, implikasinya terhadap XRP, serta pandangan masyarakat terhadap perubahan regulasi ini, teman-teman. Jadi rancangan undang-undang ini yang diperkenalkan oleh John Roos pada tanggal 10 September, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini pada tanggal 10 September, ini anggota Dewan dari Partai Republik, teman-teman. Jadi rancangan undang-undang yang diperkenalkan oleh John Roos pada tanggal 10 September 2024 ini bertujuan untuk membentuk komite penasehat bersama mengenai aset digital. Meskipun detail tentang rancangan undang-undang ini masih terbatas, ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari tujuan dan nama rancangan undang-undang tersebut. Dengan singkatan BRID yang berarti menjembatani regulasi dan inovasi untuk aset digital global dan elektronik, rancangan undang-undang ini menekankan pentingnya menciptakan kerangka hukum yang dapat mendorong pertumbuhan inovasi sambil tetap melindungi konsumen, teman-teman. Jadi pembentukan komite penasihat bersama dapat dianggap sebagai sebuah langkah progresif yang memungkinkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, institusi keuangan, dan komunitas kripto. Jadi dengan pendekatan yang inklusif ini diharapkan dapat tercipta regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pasar aset digital yang cepat berubah. Kemudian kita akan membahas tentang dampak potensial rancangan undang-undang ini terhadap XRP, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa XRP merupakan cryptocurrency yang dikembangkan oleh Ripple, telah menjadi pilihan populer dalam transaksi keuangan lintas batas. Seiring dengan pengembangan rancangan undang-undang yang bernama Bridge, ada harapan bahwa XRP dapat memperoleh legitimasi yang lebih besar dalam ekosistem keuangan. Sejak lama, XRP telah diakui sebagai aset yang efisien dan efektif untuk melakukan transaksi internasional dengan biaya rendah dan kecepatan yang tinggi, teman-teman. Jadi kalau rancangan undang-undang BRID ini disahkan, maka kejelasan regulasi yang dihasilkan itu dapat meningkatkan kepercayaan investor dan institusi keuangan untuk berpartisipasi dalam penggunaan XRP. Dan hal ini dapat membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas dan penggunaan XRP dalam berbagai aplikasi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya skeptis terhadap cryptocurrency mungkin akan lebih terbuka untuk mempertimbangkan XRP sebagai pilihan investasi dan alat pembayaran, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tanggapan, teman-teman. Jadi tanggapan terhadap dari komunitas kripto. Jadi reaksi terhadap rancangan undang-undang Bridge ini menunjukkan bahwa ada banyak pendapat di antara komunitas kripto. Banyak yang percaya bahwa rancangan undang-undang ini akan menguntungkan XRP
mengingat perannya sebagai mata uang jembatan, namun ada juga yang menyatakan skeptisisme seperti yang diungkapkan oleh Spencer Powell yang menekankan pentingnya memahami regulasi yang menjembatani tanpa memfokuskan pada satu aset tertentu, teman-teman. Jadi pernyataan ini mencerminkan keraguan bahwa rancangan undang-undang ini dapat menjadi alat untuk mendukung XRP secara khusus. Jadi dalam pandangan ini, penekanan pada harmonisasi regulasi lebih diutamakan dengan fokus untuk menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi pertumbuhan seluruh industri kripto. Jadi hal ini mencerminkan realitas bahwa rancangan undang-undang semacam ini bisa memiliki dampak yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada satu cryptocurrency, teman-teman. Jadi Spencer Powell ini menyatakan seharusnya rancangan undang-undang ini tidak dinuansakan hanya untuk XRP, teman-teman, tetapi untuk keseluruhan dunia kripto yang ada di Amerika Serikat. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat pergerakan dari harga XRP. Hari ini XRP mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tengah penurunan Bitcoin. Jadi Bitcoin mengalami penurunan, namun XRP hari ini kita melihat mengalami kenaikan di angka 2,74%, diperdagangkan di angka 0,5848 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk market capitalnya, XRP hari ini menempati peringkat ke-7 di CoinMarketCap, ada di angka 32,9 miliar US dollar, dan yang luar biasanya dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan transaksi XRP sebesar 36,34% di angka 1,2 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya info positif dan pergerakan harga yang positif ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kemudian pendapat yang saya utarakan di sini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk XRP ini pada tanggal 20 Agustus 2024 telah terjadi golden cross, artinya trennya adalah tren kenaikan, teman-teman. Kita lihat di sini MA50 hari ini berada di atas MA200. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut pendapat saya, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan investasi di XRP. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini pendapat pribadi. Jadi untuk teman-teman, kalau mau membeli silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.